Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sahid. NIM saya 0191111013. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk, Papua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Ibrahim Watora M. Hum. Di sini saya akan menjelaskan A. Budaya sastra Arab, B. Pengaruh Islam Al-Quran terhadap kesusastraan Arab. A. Budaya sastra Arab. Perlu diketahui bahwa kesusastraan Arab ialah pengetahuan yang mempelajari bangsa Arab ditinjau dari segi hasil karya sastranya, baik dari segi prosa maupun puisinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya adalah kebiasaan sedangkan sastra adalah produk sosial. Secara garis besar, karya sastra Arab itu terbagi menjadi 6 periode. Dalam setiap periode, karya sastra Arab mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada setiap masanya, dan hasil karya tersebut merupakan cerminan yang menggambarkan keadaan bangsanya. Adapun periodisasi kesusastraan Arab ialah sebagai berikut. Yang pertama, kesusastraan masa jahiliyah. Masa ini dimulai dari 1,5 abad atau 2 abad sebelum Islam munculnya secara kafah. Pada periode ini merupakan periode pembentukan dasar-dasar bahasa Arab. Terdapat kegiatan yang dapat membantu perkembangan bahasa Arab, yakni Zual Majaz, yang di dalamnya terdapat kegiatan festival dan lomba kesusastraan Arab antara suku yang datang ke Mekah dan membentuk kesusastraan yang baku, di mana ungkapan sastra yang diperlombakan tersebut berisikan kebanggaan terhadap kabilahnya masing-masing, garis keturunan mereka, ungkapan dendam kepada kabilah musuh, ada juga sajak-sajak cinta dan sajak-sajak pemujaan terhadap anggur atau khamar dan yang bersifat jahiliyah lainnya. 2. Kesusastraan masa Islam. Masanya mulai lahir agama Islam sampai Daulat Bani Umayyah. Terjadilah perpindahan orang-orang Arab ke daerah-daerah baru. Mereka tinggal dan menetap di tengah-tengah penduduk asli, sehingga mulailah terjadi pembaruan yang memperkuat kedudukan bahasa Arab. 3. Kesusastraan masa Umayyah. Dimulai pada permulaan berdirinya Daulah Umayyah sampai awal Daulah Abbasiyah. Dalam periodisasi sejarah sastra ada yang menyebutkan masa Bani Umayyah dikategorikan ke dalam era Sadr al-Islam atau masa permulaan Islam. Pada masa ini sastra mengalami perkembangan luar biasa yang disebabkan karena pengaruh bahasa agama, yaitu bahasa Al-Quran dan hadis. Di samping itu, sastra seringkali dipergunakan untuk tujuan penyampaian nilai-nilai ajaran agama, baik melalui genre syair maupun prosa. 4. Kesusastraan masa Abbasiyah. Mulai pada awal berdirinya Daulah Abbasiyah sampai Baghdad runtuh akibat serangan Mongol. Pada periode zaman Abbasiyah, pemerintah Islam berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, seperti Suriah dan Spanyol di wilayah utara, Irak, Iran, dan Pakistan di wilayah timur, serta Mesir, Sudan, Libya di wilayah barat atau di benua Afrika. Meluasnya kekuasaan Islam mewarnai khasanah kesusastraan Arab karena pada dasarnya perkembangan sastra Arab didukung oleh para penguasa yang ikut mendorong aktivitas para sastrawan. Di zaman ini pula kita mengenal penyair Sufi Rabi'ah al-Adawiyah dan Ibnu At-Ta'ilah, penyair hikmah dan ahli fikih Imam Syafi'i,
dan penyair beragam tema Abu Nawas. 5. Kesusastraan masa Turki. Masa ini dimulai dari runtuhnya kota Baghdad sampai timbulnya kebangkitan bangsa Arab di abad modern. Masa ini merupakan masa kemunduran sastra, karena kondisi bangsa Arab Turkiyah ditandai dengan terpecah belahnya kerajaan Islam yang meluluh lantahkan peradaban Islam. Ini yang menjadikan sastra mengalami kemerosotan karena sebagai center superpower Islam hancur. 6. Kesusastraan abad modern. Pada akhir abad ke-18, ketika bangsa Arab di bawah pemerintahan Daulat Utsmaniyah keadaan sangat lemah. Bangsa Eropa datang berekspansi ke Timur Tengah dengan alasan penyebaran ilmu pengetahuan dan perdagangan. Timbulnya kesusastraan modern ditandai dengan timbulnya rasa nasionalisme bangsa Arab di abad modern sampai sekarang. Di zaman permulaan Islam, keadaan orang-orang Arab sangat terkejut dengan kedatangan Islam, karena pada dasarnya bangsa Arab belum pernah terbayangkan akan lahir suatu agama yang bisa merubah seluruh tatanan kehidupan mereka, baik kehidupan sosial, politik, kesusastraan, dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu. Apalagi ajaran Islam ini sangat bertolak belakang dengan adat istiadat bangsa Arab pada masa itu. Oleh karena itu, tidaklah heran Nabi Muhammad SAW selalu menyempatkan tantangan yang besar ketika ia menyampaikan risalah Islam. B. Pengaruh Islam Al-Quran terhadap kesusastraan Arab. Islam pada waktu itu hanya mengarahkan sastra, terutama puisi dan para penyair kepada maksud dan cara yang baik untuk mempromosikan kebajikan, kearifan, dan kemuliaan sesuai dengan koridor Islam. Melihat puisi pada saat itu sebagai media yang baik untuk mempromosikan itu semua, maka Islam membatasi karya puisi dan karya sastra yang lainnya demi tujuan dakwah dan untuk kebaikan bersama. Islam membolehkan puisi seperti mat yang ditunjukkan untuk memuji kepada Allah dan Rasul-Nya, amsal yang mengandung peribahasa yang baik, puisi hikmah yang merupakan puisi nasihat untuk menyeru kepada kebaikan, ataupun khutbah-khutbah yang mengandung nilai moralitas yang tinggi. Di samping itu, Islam memandang buruk apabila puisi digunakan sebagai ajang mencela, membanggakan diri, dan menggembor hawa nafsu yang cenderung menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Al-Quran dijadikan sebagai inspirasi sebagai kegiatan sastra. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran banyak terkandung nilai-nilai sastra. Karya ini dipakai untuk melakukan dakwah dalam bentuk lisan atau pidato yang memerlukan bahasa yang indah. Fungsi sastra dijadikan alat untuk dakwah atau politik komunikasi. Jadi, menurut Al-Mudhafar dan Arifin, perubahan yang timbul dalam kesusastraan Arab Jahiliyah sesudah lahirnya agama Islam atau munculnya Al-Quran dapat disimpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama, penghapusan sebagai corak kesusastraan Arab Jahiliyah. 2. Menciptakan suatu corak baru yang sesuai dengan Islam. 3. Mengembangkan sebagai corak lama yang sesuai dengan Islam. Selain faktor-faktor 3 hal tadi, masih ada beberapa pengaruh yang dibawa oleh Islam terhadap kesusastraan Arab. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, penyair-penyair jahiliyah memeluk agama Islam. Ketika Islam datang dengan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, banyak penyair-penyair ternama jahiliyah yang memeluk agama Islam. Karena keyakinan yang bulat dan bahkan menjadi pembela Rasul yang setia, di antara para penyair tersebut ialah yang pertama, Hasan bin Sabit. Dia merupakan penyair yang sangat termasyhur pada zaman Rasulullah. Ia dan isi dan gaya syairnya berbeda sekali sebelum ia memeluk agama Islam. Datangnya Islam telah banyak mempengaruhi dan menginspirasi baru ke dalam syair-syairnya, sehingga berbeda tema puisi-puisinya antara sebelum ia masuk Islam dan sesudah ia masuk Islam.
Adapun puisi ketika ia belum masuk Islam ialah madah, fakhr, hija, dan ghazal. Sedangkan tema puisi setelah masuk Islam ialah madah, hija, ritsa, dan ittijar. B. Ka'ab bin Zuhair. Tema puisi pada masa jahiliyah yaitu fakhr, hija, dan ghazal serta was. Adapun pada permulaan Islam puisinya bertemakan mada, hija, ghazal, himad, dan nasihat. 3. Hutai'ah. Pada dasarnya tema-tema puisi beliau antara pra-Islam dan sesudah Islam itu sama, yakni hija, madah, ghazal, was. Hanya saja pada zaman permulaan Islam ditambah dengan tema istitaf dan i'tizar. 2. Semakin meluas perbendaharaan bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah alat komunikasi yang dipakai oleh umat muslim. Seperti yang kita ketahui, sempit dan luasnya perbendaharaan bahasa itu tergantung pada luasnya pengalaman si pemakai bahasa tersebut. Jika si pemakai bahasa itu sangat luas pengalamannya, maka bahasanya pun ikut bertambah perbendaharaan kata-katanya. Dan terbukti pada bahasa Arab, dulu pada masa jahiliyah, bahasa Arab sangatlah terbatas, pemakaiannya hanya pada kehidupan sehari-hari saja. Namun setelah Islam berkembang, maka pemakaiannya juga makin bertambah. Sebab dalam Islam terdapat syariat-syariat seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya, yang semuanya itu bisa menambah luaskan perbendaharaan bahasa Arab. 3. Bahasa Arab bertambah halus. Jika kita amati keberadaan bahasa Arab pada masa jahiliyah, itu sangat berbeda dengan ketika Islam datang. Bahasa Arab pada masa jahiliyah itu sangatlah besar, sangatlah kasar, karena pada dasarnya watak dan tabiat bangsa Arab itu keras, terutama pada masa jahiliyah. Tapi setelah Islam lahir, mereka telah banyak mengambil tata cara penyusunan kalimat dalam kitab suci Al-Quran yang telah diakui kehalusan kalimatnya dan ketinggian sastranya. Selain itu, seluruh ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri sangat agung, sehingga mereka banyak yang mengaguminya walaupun mereka itu tidak tahu atau tidak mau mengikuti ajarannya. 4. Perubahan tema-tema karya sastra Arab. Tema-tema karya sastra pada zaman Islam mengalami perubahan dari zaman sebelumnya, yaitu zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, para penyair membuat puisi dengan berbagai tema seperti madah, hija, fakhr, hamasah, ghazal, i'tizar, ritsa, dan was. Dengan datangnya agama Islam, tentu saja tema tersebut merubah dikarenakan situasi mereka juga berbeda. Tema-tema zaman jahiliyah ada juga yang masih dipakai pada zaman permulaan Islam, seperti al-was. Tapi deskripsinya tidak lagi menggambarkan tentang minuman keras, judi, tempat-tempat minum, melainkan segala sesuatu yang termasuk dalam kategori yang diharamkan. B. Al-ghazal. Tidak mendeskripsikan hal yang negatif atau tubuh wanita, melainkan dari segi akhlak yang mulia. C. Al-fakhr. Tidak menggambarkan kebanggaan terhadap keturunan. D. Al-madawu. Bukan pujian-pujian yang berlebihan. E. Al-hija. Bukan cemoohan yang jelek dan yang menyebarkan permusuhan dalam masyarakat. 5. Bertambah tinggi nilai-nilai sastranya. Bangsa Arab zaman jahiliyah sangat mendambakan ketinggian nilai sastra, sebab mereka mempunyai gairah sangat besar sekali terhadap yang dihasilkan oleh seorang penyair. Mereka selalu mengadakan perlombaan syair pada setiap tahun untuk menentukan syair siapakah yang paling baik nilai sastranya pada tahun itu. Untuk mengalahkan keahlian mereka dan menghindari mereka dari kesombongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mujizatnya berupa Al-Quran sebagai standar bahasa. Adapun maksud kemujizatan Al-Quran bukan berarti melemahkan manusia, akan tetapi untuk menjelaskan kepada manusia akan kebenaran kitab Al-Quran dan Rasul yang membawanya adalah Rasul yang benar. Jadi kesimpulannya,
Kesusastraan Arab ialah pengetahuan yang mempelajari bangsa Arab ditinjau dari segi hasil karya sastranya, baik dari segi prosa maupun puisinya. Secara garis besar, karya sastra Arab itu terbagi menjadi 6 periode, yaitu zaman Jahiliyah, zaman Islam, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman kerajaan Turki, dan zaman modern. Kesusastraan Arab Jahiliyah sesudah lahirnya agama Islam disimpulkan menjadi 3 hal, yakni penghapusan sebagai corak kesusastraan Arab Jahiliyah, menciptakan suatu corak baru yang sesuai dengan Islam, mengembangkan sebagai corak lama yang sesuai dengan Islam. Banyak penyair-penyair Jahiliyah masuk Islam, perbendaharaan bahasa Arab semakin meluas, bahasa Arab semakin halus, tema-tema karya sastranya berubah, nilai sastranya semakin tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kritik, saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk kebagusan, kelebihan baik bagi video ini. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.